Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas sedikit mengenai bilangan bulat. Nah, sebelumnya berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu membaca dan menulis lambang bilangan bulat, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, dan yang terakhir, operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum lanjut nih, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih bilangan bulat itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendefinisikan bilangan bulat dengan suatu garis bilangan. Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, di sini bilangan positif itu dia berada di sebelah kanannya 0 ya teman-teman. Sedangkan bilangan negatif itu bilangan yang berada di sebelah kirinya 0. Oke, lanjut ke cara membaca bilangan bulat. Di sini ada seperti tanda kurang 8. Nah, tanda kurang ini tuh dibacanya negatif. Jadi, negatif 8 dibacanya negatif 8. Angka ini dibacanya 65. Selanjutnya, ini dibaca negatif 175. Begitu seterusnya. Oke, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini ada ininya nih teman-teman. Jadi, semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Dan semakin ke kiri, nilai bilangannya itu semakin kecil. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita sambil mengerjakan soal-soal berikut ini. Nah, misalnya nih, kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil. Kita pakai patokannya yang ini ya teman-teman. Kalau semakin ke kanan, bilangannya semakin besar, semakin ke kiri, bilangannya semakin kecil. Nih, dari angka 9, negatif 2, 5, negatif 8, dan 11. Kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil. Oke. Kalau ini kita agar lebih mudah kita harus menaruh angka-angka ini di garis bilangan. Misalnya nih, kita punya ya garis bilangan. Di sini 0-nya. Ingat tadi kalau positif itu di sebelah kanannya 0. Kalau negatif itu di sebelah kirinya 0. Nah, sekarang tinggal kita letakkan aja angka-angkanya di garis bilangan ini. Oke, untuk angka yang pertama yaitu 9. 9 kan positif. Berarti dia ada di sebelah kanannya 0. Misalnya di sini angka 9. Lalu negatif 2. Negatif ada di sebelah kirinya 0. Negatif 2. Lalu selanjutnya angka 5. Nah, kita lihat nih. 5 itu ada di sini atau ada di sini ya? Kita lihat sesuai dengan garis bilangan. Berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 itu ada di sebelah kanan 0, tetapi di sebelah kirinya angka 9. Selanjutnya yaitu negatif 8. Nah, negatif 8 itu ada di antara ini atau di bagian sini. Nah, jadinya kita lihat nih teman-teman, negatif 8
itu kita letakkan di sini ya, negatif 8. Lanjut lagi, yang terakhir angka 11. Angka 11 kita letakkan di sini. Nah, karena semua angka sudah masuk ke dalam garis bilangan, tinggal kita urutin aja dari yang terkecil. Kita berpatokan nih sama dua rumus ini kan. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sedangkan ini yang diminta dari yang terkecil, berarti kan dari kecil, berarti kan dari kecil ke besar, ya kan? Kalau dari yang terkecil berarti kan kita mengurutkannya dari kecil ke besar. Berarti kalau dari kecil ke besar berarti dari kiri ke kanan. Oke? Nah, karena angkanya udah kita tulis semua, tinggal kita tulis aja di jawabannya. Berarti kan dari kiri ke kanan negatif 8, negatif 2, 0, 5, 9, dan 11. Tuh, itu untuk yang nomor 1. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2. Sama kayak tadi ya teman-teman, cara ngerjainnya kita pindahin dulu angka-angkanya ke suatu garis bilangan. Nih, kita punya angka 0 di sini. Nah, lalu lanjut untuk angka yang pertama yaitu negatif 6. Negatif berarti ada di sebelah kirinya angka 0. Negatif 6. Selanjutnya yaitu angka 6. Ada di sebelah kanannya angka 0. Selanjutnya 0. Lalu selanjutnya negatif 9. Negatif 9 berarti di sebelah mana? Di sini atau di sini? Sebelah sini ya teman-teman, kan sesuai nih sama ini. Negatif 6 dulu, baru negatif 9. Berarti negatif 9 ada di sini. Negatif 9. Dan yang terakhir yaitu angka 7. 7 berarti tempatnya di sini. Nah, sama nih kayak tadi, urutkan dari yang terkecil. Berarti kan dari kecil ke besar. Berarti dari kiri ke kanan. Tinggal kita pindahkan aja. Berarti dari negatif 9, negatif 6, 0, 6, dan 7. Oh iya, untuk yang atas ini nolnya enggak ya teman-teman. Ini kan tadi nolnya hanya untuk patokan aja. Berarti nolnya bukan. Oke, lanjut. Ke yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3, seperti tadi, kita tulis dulu patokannya angka 0.
Lanjut 25. 25 positif, berarti ada di sebelah kanan angka 0. Misalnya 25 ada di sini. 25. Lanjut negatif 18, berarti ada di sebelah kirinya angka 0. Negatif 18. Selanjutnya angka 9, berarti di sini ya teman-teman. Nih, angka 9. Lalu positif 20. Nah, kan 9, 10, 11 dan selanjutnya berarti 20 ada di tengah-tengah 9 dan 25. Dan terakhir yaitu angka negatif 7. Negatif 7. Oke, tinggal kita urutin dari kiri ke kanan, dari kecil ke besar. Berarti negatif 18, selanjutnya negatif 7, lalu 9, 20, dan yang terakhir adalah 25. Nah, kayak gini teman-teman cara ngerjainnya. Biar lebih mudahnya, semua angka ini kita pindahkan dulu ke dalam garis bilangan. Nah, itu kan tadi untuk yang pertama ini dia mengurutkan dari yang terkecil. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Kita urutkan dari yang terbesar. Untuk nomor 1. Seperti tadi, kita buat dulu garis bilangannya. Kita buat dulu patokannya angka 0. Terus kita urutin nih, negatif 8, negatif, berarti ada di sebelah kirinya 0. Negatif 8. Lanjut 13, di sebelah kanannya 0. 13. Selanjutnya angka 9. 9 positif. Di sini kan. Selanjutnya negatif 11. Negatif 11 itu bukan di sini, tapi di sini. Negatif 11. Dan yang terakhir yaitu negatif 7. Oke, selanjutnya kita lihat nih perintahnya. Diminta mengurutkan dari yang terbesar. Yang terbesar berarti kan dari besar ke kecil. Dari besar ke kecil. Kalau dari besar ke kecil berarti mengurutkannya dari kanan ke kiri. Dari besar ke kecil, dari kanan ke kiri. Kalau yang ini tadi dari kecil ke besar, dari kiri ke kanan gitu. Nah, diingat-ingat. Oke, tinggal kita urutin aja nih. Dari kanan ke kiri berarti 13, 9, 7, negatif 7, negatif 8, dan yang paling kecil negatif 11. Terus lanjut, untuk nomor 2 ini nanti bisa kalian kerjain sendiri-sendiri ya. Kita langsung coba ke yang nomor 3. Sama kayak tadi, semua angkanya kita pindahin dulu ke suatu garis bilangan. Oke,
berarti enggak. Semua angkanya kita pindahin ke suatu garis bilangan. Angka 23 positif, berarti di sebelah kanannya 0. 23. Lanjut, 36 positif juga. Berarti di mana tempatnya, di sini atau di sini? Di sini ya teman-teman. Karena kan 36 itu lebih besar dari 23. Tadi kan semakin ke kanan semakin besar. Berarti di sini 36. Selanjutnya negatif 27. Negatif sebelah kirinya angka 0. Oke, selanjutnya 16. Di sini ya teman-teman. Dan yang terakhir negatif 18. Nah, setelah semua angka masuk ke dalam garis bilangan, tinggal kita urutin aja. Dari besar ke kecil, dari kanan ke kiri. Berarti yang paling kanan 36, lanjut 23, 16, negatif 18, dan negatif 27. Oke, selanjutnya yaitu membandingkan bilangan bulat. Sama aja nih kayak tadi juga, membandingkan bilangan bulat itu kita harus ingat kalau semakin ke arah sana itu nilainya semakin besar. Semakin ke arah kiri nilainya akan semakin kecil. Nah, coba nih kita bandingkan angka 9 dan 13. Kita lihat nih di dalam garis bilangan. Angka 9 itu letaknya di mana sih? Ini ya angka 9. Dan angka 13 itu letaknya di sini kan? 11, 12, 13. Angka 13 letaknya di sini teman-teman. Jadi 9 dan 13 lebih besar yang mana? Lebih besar 13. Berarti di sini 9 lebih kecil dari 13. Oke, lanjut yang nomor 2. Negatif 6 dan 8. Negatif 6 itu kan negatif, berarti di sebelah kirinya 0. Ini negatif 6. Dan 8 itu ada di sini ya. Nih 8. Negatif 6 dan 8. Nah, kita lihat nih. Semakin ke kiri semakin kecil. Di sini negatif 6 itu lebih ke kiri kan daripada si 8. Berarti nih negatif 6 lebih ke kiri. Maksudnya di sebelah kirinya 8. Ya kan? Berarti negatif 6 itu lebih kecil dari si 8. Lanjut 25 dan 16. 25 itu ada di sebelah mana? Ini kan sama-sama positif nih. Ini udah jelas lah ya, 25 itu lebih besar dari 16. Oke nih, sekarang yang negatif dan negatif. Negatif 11 dibandingkan dengan negatif 26. Negatif 11 kan ada di sini ya. Nih, misalnya ini negatif 11. Nah, negatif 26 itu ada di mana? Ada di sebelah kirinya negatif 11. Nih, misalnya di sini
negatif 26. Jadi udah kelihatan nih teman-teman, semakin ke kiri semakin kecil. Berarti negatif 26 ini lebih kecil dari negatif 11. Oke. Kenapa kok negatif 26 lebih kecil? Karena negatif 26-nya ada di sebelah kirinya negatif 11. Nah, lanjut ke negatif 32 dibandingkan dengan negatif 31. Misalnya nih, garis bilangan kan di sini 0, negatif 1, terus di sini nanti negatif 10, negatif 20, di sini negatif 30. Terus lanjut lagi, di sini negatif habis 30, 31 dan negatif 32 nih. Kita bisa lihat nih, negatif 31 dan negatif 32. Ini kan negatif 32-nya ada di sebelah kirinya negatif 31. Ya kan? Berarti semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti negatif 32 itu lebih kecil dari negatif 31. Gitu. Oke, nah kalau untuk yang ini mungkin bisa kalian coba ya di rumah. Nah, sekarang kita lanjut aja ke operasi bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya ya mengenai operasi bilangan bulat ini kita bisa pakai bantuan garis bilangan. Jadi, di sini kan ada soal nih 4 ditambah 9. Itu harus diingat kalau semuanya itu harus dimulai dari 0. Gitu kan. Terus sekarang kita langsung aja 4, berarti kan positif. Berarti dari 0 menuju ke positif 4. 1, 2, 3, 4. Udah yang 4, sekarang ke 9. Nah, karena kita ini tinggal ditambah, berarti kita nggak ngulang lagi dari 0, tapi kita ngelanjutin nih. Tadi terakhir kan kita ada di 4. Berarti kita lanjutin ditambah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadinya 4 ditambah 9 itu terakhir ada di angka 13. Jadinya 4 ditambah 9 menghasilkan 13. Jelek banget ya ini. Gak apa ya teman-teman, yang penting paham. Nah, sekarang untuk soal yang kedua, 11 dikurangin 15. Ingat, kita awalnya dari 11, berarti kita dari 0 ke positif 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita berhenti nih di 11 kan. Kita udah dapat yang ini. Sekarang dikurangin 15. Kalau dikurangin berarti kita berbalik arah. Yang tadinya ke kanan berarti kita berbalik ke arah, jadi ke kiri. Sebanyak 15 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11, 12, 13, 14, 15. Kita berhentinya di negatif 4. Nah, berarti 11 dikurang 15 itu hasilnya adalah negatif 4. Hasilnya adalah negatif 4. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Negatif 2 ditambah negatif 17. Pertama, kita ke negatif 2. Oke, pertama kan kita ke negatif 2 nih. Berarti kita acuannya dari 0. 0 menuju negatif 2, berarti ke kiri ya. 1, 2. Terus sekarang ditambah. Ditambah itu kan harusnya kebalikannya kan. Harusnya kan kalau ditambah itu kan kebalikannya, yang tadinya ke kiri berarti sekarang harusnya ke kanan ditambah gitu. Tapi ditambahnya negatif, berarti kita jalannya mundur. Yang tadinya harusnya ke kanan, kita jalannya mundur, jadinya ke kiri jalannya. Berarti kayak gini. Dari 2 kan tadi kalau ditambah itu harusnya kan ke kanan ya jalannya. Nah, karena di sini negatif 17 negatif, berarti kan ke kiri mundur gitu. Yang harusnya ke kanan, tapi karena negatif jadinya ke kiri. Ke kiri lagi. Berarti dari negatif 2 ke kiri sebanyak 17 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, harusnya di sini nih. Di sini berarti berapa? Habis negatif 18, berarti di sini negatif 19. Ini kok pennya susah banget ya. Jadi tulisannya acak-acakan kayak gini. Jadi harusnya negatif 19. Negatif. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, boleh ditanyain di kolom komentar aja ya. Nah, sekarang soal selanjutnya nih, ini hampir sama kayak yang di atas. Cuma bedanya di sini duanya itu nilainya positif. Nah, kalau kayak gini jawabannya sama nggak ya? Langsung aja kita coba. Pertama, positif 2, berarti dari 0 menuju ke positif 2. 1, 2. Udah 2. Nah, sekarang ditambah. Nah, kalau ditambah itu kan harusnya ke arah kanan ya. Tambah itu kan harusnya kita nambahnya ke arah kanan nih, harusnya kan ke sana. Sana kan. Tapi karena di sininya negatif 17, negatif berarti kita ke arah kiri. Karena negatif berarti kita ke arah
kiri. Jadi negatif 17 itu, ini tadi kita berhentinya di 2, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita berhentinya di negatif 15. Jadi 2 ditambah negatif 17 akan menghasilkan negatif 15. Nah, untuk yang terakhir sama lagi nih soalnya dengan angka 2 dan angka 17, tapi tandanya berbeda. Langsung aja, pertama positif 2, berarti dari 0 nih ya, 0-nya ada di sini. Dari 0 ke angka 2. 1, 2. Dari 0 menuju 2. 1, 2. Nah, terus kan sekarang kurang ya. Kurang itu harusnya kita jalannya ke kiri. Nah, kita kan harusnya jalannya ke kiri ya. Atau gini aja deh, biar nggak bingung. Mungkin gampangnya ya, kalau ada minus, kalau ada minus ketemu minus, itu hasilnya plus. Kalau ada minus ketemu minus, itu hasilnya plus. Nah, jadi kalau ini gimana? Berarti kan 2 minus ketemu minus, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Berarti 2 ditambah berarti kan 2 ditambah 2 ditambah 17. Gini. Tapi ingat, bolehnya kalau negatif ketemu negatif yang kayak gini. Beda lagi kalau yang kayak gini ya. Nih kalau yang kayak gini negatif ditambah negatif, ini beda lagi. Yang bisa jadi positif itu kalau negatifnya saling berjajaran gini loh. Jadi 2 dikurang negatif 17, berarti kan negatif bertemu negatif itu jadinya positif. Jadi kita bisa langsung berubah tanda aja, jadinya 2 ditambah 17. Itu biar cara mudahnya gitu. Jadi kan 2 ditambah 17, berarti kan 2 ditambah itu berarti ke kanan, ditambah 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, jadi hasil akhirnya berapa? 19. Jadi 2 ditambah 17, 19. Sama aja berarti sini 2 dikurangin negatif 17 sama dengan 19.
Berantakan banget ya tulisannya. Ini pennya lagi nggak benar sih. Nggak apa ya teman-teman, pokoknya nanti kalau ada yang mau ditanyain di kolom komentar aja. Lanjut, karena tadi tentang tambahan dan kurangan, sekarang kita ngerjain soal tentang kali-kalian dan perkalian dan pembagian. Nah, ini nih ada 6 yang perlu diingat biar nanti kalau pengerjaan soal itu jadi lebih mudah. Itu ada, jadi kayak ada sifat-sifatnya gitu. Kalau misalnya ada positif gitu, misalnya pokoknya semua angka positif jika dikalikan dengan angka yang positif juga, maka hasilnya nanti akan jadi positif. Jadi ini tuh yang plus-plus ini, yang tambah-tambah ini tuh positif ya maksudnya. Terus untuk yang nomor 2 ini, kalau ada angka positif dikalikan dengan angka negatif, negatif 1, negatif 2 gitu dan seterusnya, nanti hasilnya itu akan jadi negatif. Terus kalau ada negatif, angka negatif dikalikan negatif, maka nanti hasil akhirnya akan positif. Ini juga berlaku di pembagian tuh, sama kan ya. Pokoknya kalau negatif, kalau positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya nanti akan negatif. Terus negatif dibagi negatif juga hasilnya positif. Biar paham, kita langsung ngerjain soal aja. Untuk soal yang pertama, ini kan 8 dikali 6. Nah, berarti kan ini 8-nya positif ya. Positif 8 dikaliin positif 6. Ingat, pakai yang ini tadi nih. Positif 8 dikali positif 6. Maka nanti hasilnya akan positif. Positif ya. Positif berapa? Tinggal dikaliin aja. 8 dikali 6. 8 dikali 6 itu 40. 48. Terus untuk yang nomor 2, kita lihat dulu nih tandanya. Yang pertama tandanya positif, yang kedua tandanya negatif. Berarti pakai yang mana nih? Pakai yang nomor 2 ya. Yang pertama tandanya positif dikalikan yang kedua tandanya negatif, berarti nanti hasilnya akan negatif. Berarti hasilnya akan negatif. Tinggal angkanya yang dikali. 9 dikalikan 7, 63, berarti hasilnya negatif 63. Oke, terus selanjutnya negatif 12 dikalikan dengan negatif 12. Negatif bertemu dengan negatif, berarti ini yang ini ya. Sifatnya negatif ketemu negatif, hasilnya positif, berarti sini positif. 12 dikali 12, 144. Jadi hasilnya 144. Ya kan? Karena tadi negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, untuk yang ini bisa kalian coba sendiri. Terus sekarang yang ini pembagian, ini juga sama pakai sifat-sifat yang ini. Kita lihat dulu tandanya ya. Positif dibagi negatif, berarti pakai yang kedua. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Kita tulis dulu tandanya, hasilnya negatif. 56 dibagi 7, hasilnya adalah 8.
Jadi hasilnya negatif 8. Nah, ini untuk yang ini tuh negatif 15, ini yang nomor 3. Oke, ini yang nomor 2 cari sendiri. Yang nomor 3 nih, negatif dibagi dengan negatif, berarti kan pakai yang ketiga ini, negatif dibagi negatif hasilnya positif, berarti di sini hasilnya positif. Positif ini plusnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa teman-teman, jadi nanti kayak gini, negatif dibagi negatif positif. Sekarang angkanya 225 dibagi 15, hasilnya 15. Nah, untuk yang ini sama yang ini bisa kerjain di rumah dengan sifat yang ini ya, pakai sifat-sifat yang ini. Terus sekarang, oh iya, mau ngingetin kalau misalnya nanti deh kita kerjain nomor 1 dulu. Nah, untuk yang ini, di sini ada kali, di sini ada bagi. Diingat kalau perkalian dan pembagian itu setara. Jadi, yang dikerjain yang paling depan dulu. Yang paling depan angkanya apa? Dikali. Berarti 8 dikali 4 dulu. Berapa 8 dikali 4? 30. 32. 8 dikali 4, 32. Dibagi negatif 12. Berapa nih? Sama dengan 32 dibagi negatif 12. Berarti kan pakai sifat ya. Positif dibagi negatif. Positif dibagi negatif. Hasilnya negatif. Terus 32 dibagi 12. Kok 12 ya? Ini harusnya 8 aja deh biar enak. Kalau 12 nanti hasilnya koma ya. Ini berarti jadiin 8 aja. Jadi 8. Ini negatifnya ini ganti 8 ya. Ganti soal. Jadi 32 dibagi negatif 8. Berapa? 32 dibagi 8. 4. Jadi 32 dibagi 8 sama dengan 4. Nah, selanjutnya yang nomor 2, mungkin kita ngerjainnya di bawah sini. Pertama, tarik garis ya. Kita ngerjainnya di sini. Pertama, 9 dikali negatif 7. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. 9 dikali 7. 63, berarti negatif 63 dikurang 15. Kurang 15. Ini untuk yang kedua ini kurang-kurangan, bukan kali-kalian atau bagi-bagian. Gimana caranya negatif 63 dikurang negatif 15? Oh ya, mau nambahin lagi, kalau yang slide selanjutnya itu kan kita belajar tambah-tambahan dan kurang-kurangannya pakai garis bilangan. Nah, kalau mungkin untuk biar lebih mengingat aja, di sini
Kalau aku biasanya kalau ngajarin itu positif itu kita anggap sebagai uang, negatif kita anggap sebagai utang gitu. Jadi kalau di sini berarti kan hutang 63, terus hutang lagi 15. Nah, jadi ya kan ini kan negatif nih. Tadi negatif kita anggap sebagai hutang, berarti hutang 63, hutang lagi 15, berarti hutangnya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak kan? Nah, kalau hutangnya tambah banyak, berarti tetap hutang kan, negatif gitu, hutang. Terus tinggal ditambah 3, ditambah 5, 8. 6 ditambah 1, 7, 78. Jadi, hutang 63, hutang lagi 15. Jadi, hutangnya bertambah jadi 78. Jadi, untuk nomor 2 ini jawabannya negatif 78. Lanjut yang nomor 3. Nih, yang nomor 3 di sini aja. Ini kan 28 ditambah negatif 10 dikali negatif 12. Nah, kalau ada operasi tambah-tambahan disandingkan dengan operasi perkalian, berarti yang harus diduluin yang mana? Yang operasi perkalian gitu. Berarti yang harus dikerjain dulu yang operasi perkalian. Berarti negatif 10 harus dikalikan dulu dengan negatif 12. Cara ngerjainnya itu 28 nya kita turunin lagi nih. Sini ya, 28 ditambah, ini kita kaliin dulu, negatif 10 dikali negatif 12. Ingat tadi, tanda negatif dikalikan dengan tanda negatif, hasilnya positif. Berarti nanti ini hasilnya positif ya. Nih, yang ini nanti hasilnya positif. 10 dikali 12, 120. Jadi hasilnya positif 120. Nah, ini tinggal kita taruh sini. Positif kan, berarti positif 120. Nah, udah jadi nih operasi yang lebih sederhana. Berarti tinggal kita jumlahin aja. 128 ditambah 120 hasilnya 148. Oke, jadi kalau ada operasi tambah atau kurang disandingkan dengan operasi kali atau bagi, itu yang harus didahuluin itu yang kali atau bagi. Jadi kalau ini udah dikerjain, baru ditambahin dengan yang tadi operasi penjumlahan. Terus nomor 4, ini sama nih kasusnya kayak nomor 3. Operasi penjumlahan disandingkan dengan operasi pembagian. Berarti yang harus dikerjain dulu yang mana? Yang pembagian. Nah, untuk yang penjumlahannya kita tulis dulu nih. Negatif 7 ditambah pembagian ya 18 dibagi 2, positif dibagi positif, hasilnya positif. Berarti positif 18 dibagi 2, hasilnya 9, berarti positif 9. Nah, ini pakai yang tadi biar lebih mudah,
kita pakai pemisalan hutang dan uang. Negatif kita anggap hutang, positif kita anggap uang. Berarti kita punya hutang 7, terus kita bayar tuh hutangnya dengan uang 9.000. Kita punya utang 7.000, kita bayar dengan uang 9.000. Berarti yang menyisa apa? Hutangnya atau uangnya? Uangnya ya, berarti uangnya masih sisa 2.000, berarti positif 2. Ya kan? Kita punya utang 7, kita bayar dengan uang 9. Berarti kan uang kita masih sisa. Masih sisa berapa? Sisa 2. Berarti positif 2. Kita masih punya uang 2. Jadi hasilnya di sini adalah 2. Lanjut di soal yang terakhir. Sama kayak tadi. Penjumlahan disandingkan dengan perkalian. Berarti yang harus dikerjain dulu tuh nanti si perkalian ini. Untuk penjumlahannya kita tulis nih. Negatif 56 ditambah, kita lihat nih, 8 dikali negatif 7, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Di sini hasilnya negatif. 8 dikali 7, 56, negatif 56. Berarti kan punya utang 56 ditambah punya utang lagi 56. Berarti hutangnya tambah banyak. Kalau hutang berarti negatif. Punya utang 56, punya utang lagi 56. Berarti hutangnya tambah banyak kan? Berarti negatif berapa tuh 56 tambah 56? 6 tambah 6, 12. Simpen 1. 6 tambah 5, 11. Berarti hasilnya negatif 112. Oke. Lanjut ke slide terakhir. Di sini ada sifat-sifat penjumlahan dan perkalian. Jadi di sini penjumlahan itu sifatnya ada 2. Dia punya sifat komutatif sama sifat asosiatif. Sifat komutatif itu sifat pertukaran gitu. Jadi kalau A ditambah B itu nilainya akan sama dengan B ditambah A. Misalnya kayak gimana? Misalnya tambah-tambahan ya. A ditambah B, misalnya A-nya tuh 2, B-nya itu 3. Itu nilainya nanti akan sama dengan si 3 ditambah 2. Ya kan? 2 ditambah 3 kan hasilnya 5. 3 ditambah 2 juga hasilnya 5. Jadi sama aja gitu. Kalaupun ditukar itu juga tetap hasilnya sama. Terus untuk yang asosiatif, ini pengelompokan. Kayak misalnya nih, tadi si A-nya 2, B-nya 3, C-nya 1. Itu nanti akan sama dengan 2, B-nya 3,
B-nya 3, C-nya 1 ya. B-nya 3, C-nya 1. Jadi tuh nih, yang pertama ini kan dikurungin, berarti kan dikerjain duluan. Yang untuk yang pertama, B ditambah C, berarti 3 ditambah 1, hasilnya 4. Terus dia ditambahin sama yang A, 4 ditambah 2. 4 ditambah 2. Hasilnya kan 6. Itu akan sama dengan ini yang A sama yang B-nya ditambahin dulu nih, 2 ditambah 3, hasilnya 5. Terus ditambahin sama yang C, 1, berarti 5 ditambah 1. Hasilnya kan sama-sama 6 kan, 2 ditambah 4, 6. 5 ditambah 1, 6. Jadi kalau penjumlahan itu dia yang mana yang mau dikerjain duluan itu tetap nanti nilainya sama aja. Tapi sifat komutatif ini sama asosiatif ini nggak berlaku untuk yang pengurangan. Terus lanjut ke sifat yang perkalian. Ini sama aja sih kayak yang penjumlahan tadi. Misalnya ini 1 ini 1, yang ini 2, yang ini 2, yang ini 1. Berarti kan 1 dikali 2 kan hasilnya 2. 2 dikali 1 juga hasilnya 2. Jadi sama aja. Hasilnya juga tetap sama 2. Terus untuk yang B dikelompokin sama aja ya kayak yang ini ya. Berarti misal A-nya 2, B-nya 3, C-nya 1, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 1. Itu kan akan sama dengan yang ini kan dikerjain dulu nih di dalam kurung, berarti 3 kali 1 3, dikaliin yang depannya 2, kan hasilnya 6. Itu kan sama aja kayak ini 2 dikali 3, 6, dikaliin yang C 1, tuh hasilnya juga kan tetap 6. Berarti sama nih, 2 dikali 3 6, 6 dikali 1 6. Berarti berlaku sifat asosiatif. Sekarang untuk sifat distributif, artinya penyebaran. Ini cuma berlaku di kali-kalian sama penjumlahan, cuma berlaku di perkalian sama penjumlahan. Misal A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Untuk yang pertama ini kan di dalam kurung nih, berarti B ditambah C dulu, 2 ditambah 3, 5. Berarti kan 1 dikali 5, hasilnya 5 ya. Nah untuk ini A-nya 1, B-nya 2, A-nya 1, C-nya 3. Ini dikali nih, 1 dikali 2, 2 ditambah 1 dikali 3, 3. Hasilnya kan sama-sama 5. Jadi sifat distributif ini juga berlaku untuk gabungan dari perkalian dan penjumlahan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Maaf banget kalau misalnya coretannya kurang jelas. Pokoknya nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ke kolom komentar aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.